Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian Amsal pasal 28 ayat yang ke-27. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini berbicara tentang sikap hati untuk memberi. Sikap hati yang memperdulikan. Sikap hati yang melihat di sekitar kita ada banyak orang-orang yang kurang beruntung seperti kita. Dan mereka membutuhkan pertolongan-pertolongan daripada pihak yang lain. Dan saya pikir itu juga datang daripada saudara sebagai pihak yang bisa memberikan pertolongan atau dukungan supaya mereka yang kurang dapat dipenuhi oleh karena kelebihan yang saudara punyai. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya bagi kita untuk membuka mata rohani kita bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan pertolongan daripada saudara. Kita tidak bisa berpikir bahwa saya tidak bisa menolong. Saudara bisa menolong. Saudara bisa mengelurkan tangan saudara. Dan firman Allah berkata bahwa siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup mata akan sangat dikutuki. Saudara-saudara, Bunda Teresia pada waktu dia berada di biara, hidup penuh dengan doa, dengan segala rutinitas dan makanannya terpenuhi pada waktu dia ada di dalam biara. Tapi pada satu ketika dia pergi keluar dan melihat satu kota, Kalkuta di India. Mata rohaninya tersentuh dan melihat pada banyak orang yang miskin, yang tidak memiliki pakaian yang layak dan tidak bisa makan dengan makanan yang layak karena kemiskinan yang menguasai kota Kalkuta. Hatinya tersentuh oleh belas kasihan, sama seperti belas kasihan Tuhan Yesus. Dan belas kasihan Tuhan Yesus menyentuh hati daripada Bunda Teresia. Dan Bunda Teresia memandang orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin dengan belas kasihan daripada Allah. Mata Allah ada kepada Bunda Teresia. Dan dia ambil keputusan meninggalkan Ordo, tempat biaranya, dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang terlantar dan orang miskin, dan membagi kasih, membalut luka daripada orang-orang yang ada di Kalkuta, memberikan makan. Apakah ia menjadi miskin, saudara? Apakah dia tidak mampu untuk membiayai semua orang-orang yang terlantar? Dan sejarah telah membuktikan bahwa Tuhan memberikan makanan dan minuman di dalam pelayanan Bunda Teresia. Sampai pada waktu beliau meninggal, pelayanannya terus berkembang. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin terlindungi, dapat sekolah dengan layak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Itu firman Allah berkata demikian. Saudara-saudara juga tahu tentang panti asuhan yang besar pada abad ke-19. Ada seorang pendeta Inggris bernama Charles Muller memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang miskin dari semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan dia membuka panti asuhan. Saudara-saudara, pada satu malam dia mengajak temannya berdoa. Pada waktu para staf panti asuhan sudah tertidur. Karena dia tahu besok pagi tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan oleh 2.000-an orang di dalam panti asuhan itu. Dia datang kepada Tuhan bersama-sama dengan temannya. Dan dia berkata kepada Tuhan tentang kesulitannya untuk makanan
yang harus dimakan oleh 2.000-an orang pada esok pagi. Dan setelah dia berdoa, dia kembali dan bersama temannya dan tidur. Apa yang terjadi pada hari besok, saudara-saudara? Apakah hari besok mereka tidak makan? Mereka kelaparan? Tuhan mendengarkan doa daripada Charles Muller. Doa yang dinaikkan untuk orang-orang yang berkekurangan. Doa yang dinaikkan karena belas kasihan kepada orang-orang yang tidak akan makan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya, menggelisahkan seorang pengusaha pada malam itu. Dan pengusaha itu saya pikir dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dan pada hari besoknya dia menyuruh untuk mengirim makanan ke panti asuhan, tempat di mana Charles Muller memimpin. Dan pada pagi itu, semua orang dapat menikmati makanan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga harus memiliki hati yang mulia seperti ini. Kita juga harus disentuh oleh belas kasihan Tuhan. Seperti hati belas kasihan yang Tuhan berikan kepada Bunda Teresia. Seperti hati belas kasihan yang Tuhan berikan kepada Pendeta Charles Muller. Untuk peduli, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan sanggup memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan mereka kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, Bunda Teresia pernah berkata demikian. Jika kamu tidak bisa memberikan 100 orang makan, maka berilah makan 1 orang. Memulai dengan perkara yang kecil. Memulai dengan apa yang ada pada diri saudara. Tapi berbuatlah melakukan untuk memberi makan kepada orang yang berkekurangan. Tidak perlu terlalu besar. Memulai dengan 1 orang. Dan 1 orang itulah yang mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada kita memiliki hati belas kasihan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan memanggil dia bukan untuk sukses di dalam ladang pelayanan atau masa depan hidupnya. Tetapi dia tahu Tuhan panggil dia supaya dia percaya kepada Tuhan. Bunda Teresia telah menyaksikan kesuksesan dalam pandangan Tuhan. Bukan sukses secara jasmani, tapi sukses karena dia percaya kepada Allah. Dan itu kesuksesan dia. Memiliki iman yang besar dan kepedulian yang tinggi kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, kalau kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti banyak orang, kita bisa melakukan perkara-perkara, hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Itu kata Bunda Teresia. Mulailah dengan perkara-perkara kecil yang bisa dilihat oleh mata saudara, dan lakukanlah itu, tapi penuh dengan cinta yang besar. Selamat berbuat baik saudara. Selamat melakukan kepedulian kepada orang lain. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Dan saudara adalah perpanjang tangan daripada Tuhan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Supaya pada akhirnya orang-orang yang berkekurangan bisa tercukupkan oleh kelebihan saudara. Dan kekurangan saudara pada waktu saudara mengulurkan tangan akan dipenuhi oleh Allah sumber berkat. Kita percaya kepada Allah sumber berkat dan Dia akan memberikan kelimpahan kepada kita. Kita tidak akan kekurangan, tetapi berkat yang lebih besar, itu berkat yang berasal daripada tangan Allah, itu yang dicurahkan kepada kita. Dan kita akan terus menjadi saluran berkat. Tapi yang terutama, mari kita peduli kepada mereka yang sangat memerlukan uluran tangan saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Mulai dengan 1 orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.